Inter Milan akan menghadapi lawan berat pada laga final UCL nanti. Ya, banyak opini massal yang beredar bahwa Man City bisa menang mudah di Istanbul nanti. Tapi perlu diketahui, Inter Milan bukanlah tim yang miskin mental ataupun miskin kualitas. Sebuah berita dari Daily Mail mengatakan bahwa Inter Milan tak mungkin akan menang melawan Man City pada partai puncak nanti. Sementara, sumber berita dari Gazzetta dello Sport mengatakan pada partai final nanti adalah misi yang hampir mustahil baginya. Bahkan, nggak sedikit yang memperdebatkan bahwa partai final kali ini adalah klub yang begitu jomplang. Bahkan Fabio Capello sampai Antonio Cassano mengatakan bahwa City akan raih juara pada tahun ini. Yang lebih parahnya lagi, Michael Owen mengatakan bahwa tak ada satupun pemain Inter Milan yang layak masuk line up Manchester City. Dengan begitu banyak opini membuat Inter bisa bermain lepas tanpa tekanan. Tetapi sekali lagi, mereka akan menghadapi pemain sekelas Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, serta Erling Haaland. Fans-fans Inter Milan selalu berargumen bahwa mereka percaya sejarah akan terulang lagi. Please lah, sejarah yang mana? Sejarah saat Inter mampu kalahkan Barca di ajang UCL kah? Sekarang dan dahulu tentu kondisinya berbeda, bos. Sewaktu itu Inter masih dilatih Mourinho dan Pep masih di Barca dengan formasi 4-3-3 ala tiki-takanya. Sedangkan di Man City kini, Pep Guardiola sudah gunakan formasi 3-2-4-1. Jelas berbeda bukan? Mari kita berpikir realistis sedikit dan berbicara tentang analisis. Ya, berikut ini akan kami jabarkan faktor yang bisa membuat Inter memiliki peluang juara. Mari kita simak videonya. Diam-diam percaya diri. Untuk saat ini, aura Inter Milan memang diam-diam begitu menghanyutkan. Itu bisa dibuktikan dengan dirinya berhasil mencapai partai puncak. Inter sudah pernah mendobrak segala prediksi sebelumnya. Maka nggak heran jika mereka bisa melakukannya lagi. Perlukah kalian ingat, Inter tak diunggulkan di fase lolos grup. Mereka satu grup dengan Barca dan juga dengan Bayern Munchen. Meskipun dihajar habis oleh Bayern Munchen dalam 2 match, nyatanya mereka mampu lolos ke babak selanjutnya. Secara nggak terduga, mereka mampu menyingkirkan Barcelona ke Liga malam Jumat. Lini serang yang diremehkan. Lini serang Inter memang memiliki kualitas di bawah lini serang Man City. Tapi tunggu dulu, Inter tahu cara mainnya. Man City boleh dikatakan adalah tim paling tajam di UCL dengan torehan 31 gol. Namun tunggu dulu, Inter Milan adalah tim dengan pertahanan terkuat di ajang ini. Mau bukti? Oke, Inter sudah melakukan 8 kali clean sheet di ajang Liga Champions. Itu artinya pertandingan nanti akan sangat seru, di mana tim paling sering membobol akan menghadapi tim yang paling kuat di pertahanannya. Inter memang tahu cara mainnya. Contohnya, kita ambil pas kasus Barcelona. Barcelona adalah tim dengan pertahanan terkuat di La Liga, sehingga mereka bisa menjuarai Liga pada musim ini. Namun tunggu, ketika menghadapi Inter, pertahanan mereka hancur ketika ditahan imbang 3-3. Padahal pada laga itu, kesempatan Barcelona guna lolos 16 besar begitu terbuka lebar. Bahkan, pada pertandingan di kandang, Inter mampu kalahkan Barca dengan skor 1-0. Manchester City memang tak harus waspada pada Lautaro Martinez yang telah mencetak 28 gol di semua ajang. Mestinya, mereka juga harus takut pada Lukaku yang tiba-tiba tampil gacor, serta Edin Dzeko yang makin tua makin jadi. Sedangkan di sektor tengah mereka memiliki Barella yang selalu mampu ciptakan momen-momen keajaiban. Formasi 5 back Inter sangat sulit untuk ditebus. Ya, tim-tim asal Italia memang memiliki ciri khas pertahanan yang berlapis. Anggapan itu diungkapkan oleh legenda LA Galaxy, yaitu Steven Gerrard. Gerrard mengatakan, Federico Di Marco akan tebar ancaman untuk pertahanan Man City. Federico Di Marco bisa dibilang pemain yang paling mengejutkan di akhir-akhir musim ini, dengan berhasil mentorehkan 5 assist di ajang Liga Champions. Sementara di sisi lain, Denzel Dumfries yang posisinya juga wingback tentunya bisa ciptakan kerusakan pada pertahanan Man City. Tentunya kita masih ingat gimana cara dia bermain di ajang Piala Dunia. Dumfries unjukkan kebolehannya dari belakang lalu maju ke depan dan merusak pertahanan lawan.
Walaupun City bisa membantai Madrid di Etihad, namun kita patut menunggu bagaimana Guardiola bisa meruntuhkan formasi 3-5-2 milik Inter Milan. Dengan formasi City saat ini yang diterapkan dengan skema 3-2-4-1, tentunya akan lebih mudah untuk merusak lawan dengan skema 4 back. Namun bagaimana City mampu atasi pertahanan Inter dengan 5 back? Karena dengan back sebanyak itu, tentunya akan membuat para pemain City bisa lebih maju ke depan. Tapi dengan seringnya intensitas menyerang mereka yang jauh di depan, mereka bisa saja terbunuh dengan serangan cepat counter attack Inter Milan. Dan perlu diketahui, Man City kalah dari Brentford pada laga Liga Inggris baik di kandang ataupun di tandang. Dan tahukah kalian, sewaktu melawan City, Brentford memakai formasi yang sama dengan Inter Milan saat ini. Faktor Inzaghi. Inzaghi memang tak setenar Guardiola, namun Inzaghi bukan titisan di Special One Mourinho. Tetapi Inzaghi sudah terbukti sebagai seorang spesialis. Inzaghi dikenal sebagai pakarnya pertandingan satu laga, atau bisa disebut pertandingan pada partai final. Inzaghi adalah rajanya partai final. Itu bisa dibuktikan dengan kemenangan 100% di ajang final di kompetisi domestiknya. Selain itu, Inzaghi juga tahan banting. Pada contoh kasusnya, begitu banyak kecaman serta tuntutan untuk memecat Inzaghi ketika serangkaian hasil buruk di awal tahun ini. Meskipun dikritik secara habis-habisan, namun nyatanya dia menjawab dengan trofi Coppa Italia serta melaju di partai puncak final UCL. Namun, kemanakah orang-orang yang menuntut Inzaghi dipecat? Masih ngotot Inzaghi outkah? Atau sekarang berbalik menjadi Inzaghi stay? Ya, itulah statistik yang kami jabarkan. Semoga menginspirasi agar para fans Inter tak sedikit-sedikit bahas tentang sejarah dan sejarah lagi yang terus dibicarakan. Dan saat ini mari kita bahas tentang statistik. Meskipun statistik tak bisa menjamin pada pertandingan partai final nanti, namun dari semua statistik yang kita jabarkan, bagaimana menurut kalian?